Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan menjelaskan mengenai materi strategi kreatif komunikasi pemasaran. Perkenalkan, nama saya Pinkan Ayu Haraneni dengan NIM terakhir 1225. Perkenalkan, nama saya Ahmad Dimas Aziz Effendi dengan NIM akhir 1232. Sekarang kita langsung masuk ke Materinya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang apa sih strategi komunikasi pemasaran itu. Jadi, kata strategi sendiri itu berasal dari bahasa Yunani klasik dengan dua kata pembentuknya, yaitu stratos yang berarti tentara dan agein yang berarti pemimpin. Jadi, gabungan kedua kata ini itu menghasilkan makna memimpin tentara. Dengan demikian, strategi pemasaran adalah aktivitas pemasaran yang berusaha menyebarkan informasi, mempengaruhi, membujuk, dan mengingatkan pasar sasaran atas perusahaan dan produknya agar bersedia menerima, membeli, dan loyal pada produk yang ditawarkan. Strategi komunikasi pemasaran merupakan salah satu awal dalam rangka mengenalkan produk pada konsumen dan mendapatkan keuntungan yang banyak dari usaha yang dijalankan. Sekarang kita akan masuk ke dalam materi periklanan sebagai strategi komunikasi pemasaran. Jadi, periklanan adalah salah satu bentuk atau model komunikasi pemasaran yang terkenal dan yang paling banyak dipergunakan oleh berbagai perusahaan karena periklanan mempunyai banyak pilihan media, yaitu elektronik dan non-elektronik. Periklanan juga berfungsi sebagai penarik perhatian sehingga konsumen mulai tertarik, timbul keinginan untuk membeli, dan memutuskan pembelian. Seperti model yang dikatakan Strong, dia menyatakan bahwa the first formal advertising model was probably AIDA, yaitu Attention, Interest, Desire, and Action. Nah, komunikasi pemasaran melalui kegiatan promosi periklanan merupakan salah satu strategi dalam memperkenalkan atau menjelaskan produk yang dipasarkan. Strategi yang sering dipergunakan dalam membidik pasar sasaran adalah adanya pengelompokan pasar atau segmen sebagai wilayah calon pembeli atau pemakai. Jadi sekarang saya membahas tentang strategi kreatif pemasaran. Strategi kreatif merupakan landasan bagi arah atau konsep kreatif. Strategi memberitahu tim kreatif bagaimana mereka akan mencapai target dan mencapai tujuan yang ditetapkan, serta cara terbaik untuk menampilkan manfaat utama bagi konsumen. Tujuan utama dari strategi ini adalah untuk menjelaskan bagaimana upaya periklanan dan promosi akan memposisikan merek dan bagaimana merek tersebut akan bersaing dengan produk lain dalam kategori yang sama. Produk lain harus dibuat untuk maju dan menjauh dari persaingan dengan cara yang penting bagi target. Jika penelitian media dan upaya kreatif mencerminkan strategi tersebut, maka hasil yang sukses dapat dicapai. Strategi yang digunakan dalam upaya komunikasi sangatlah penting untuk mencapai diferensiasi merek. Posisi merek melahirkan kesadaran merek dengan menciptakan citra merek yang penting bagi sasaran. Selanjutnya kita akan masuk ke dalam materi elemen penting strategi kreatif komunikasi pemasaran. Menurut William F. Arends, di dalam strategi kreatif terdapat 4 elemen penting. Yang pertama, ada target audience. Jadi, target audience ini merupakan spesifik orang di mana iklan tersebut ditunjukkan. Nah, pengiklan perlu mengetahui siapa yang akan menggunakan produknya, siapa yang akan menjadi penentu keputusan. Sehingga dapat menciptakan strategi kreatif yang dapat dijadikan menjadi sebuah iklan yang tepat sasaran. Nah, yang kedua ada konsep produk. Nah, konsep produk ini diperlukan untuk menjelaskan kekuatan dan kelemahan dari produk serta nilai apa yang diperoleh. Nah, dapat disimpulkan dengan adanya konsumen atau target yang berbeda, maka perlu iklan atau promosi yang berbeda pula. Yang ketiga ada media komunikasi. Nah, media komunikasi ini merupakan pesan yang disampaikan melalui iklan dan ditransmisikan melalui media-media seperti media cetak, elektronik, hingga internet. Selain itu, IMC juga merupakan media yang dapat menyampaikan pesan, misalnya direct marketing, public relations, sales promotion, special events, dan personal selling. Nah, yang terakhir itu ada pesan iklan. Nah, pesan iklan ini merupakan elemen penting karena pesan dalam iklan itu menunjukkan suatu hal yang ingin disampaikan kepada halayak melalui iklan yang telah kita buat. Nah, cara penyampaiannya itu bisa melalui verbal maupun non-verbal. Untuk selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai apa saja sih tantangan yang dihadapi dalam menerapkan strategi kreatif ini di dalam komunikasi pemasaran. Tantangan yang pertama adalah
resiko pesan itu tidak terpahami dengan benar oleh audiens. Karena kan kadang-kadang pesan yang kita sampaikan itu terlalu rumit atau sulit dimengerti oleh audiens. Misalnya menggunakan istilah teknis atau bahasa-bahasa yang terlalu formal, itu bisa membuat audiensnya bingung. Karena setiap orang memiliki cara pandang yang berbeda-beda terhadap suatu pesan yang mereka terima. Seperti itu. Mungkin ada beberapa orang yang bisa menerima pesan itu dengan baik, sementara yang lain mungkin tidak sepenuhnya memahami pesan yang disampaikan. Itu tantangannya. Kemudian tantangan yang kedua adalah perubahan cepat dalam tren konsumen, seperti sekarang ini misalnya. Lingkungan bisnis yang cepat berubah, terutama di era digital ini, memberikan tantangan perubahan dalam tren konsumen. Jadi produsen itu harus dapat segera beradaptasi dengan cepat untuk tetap relevan dan pastinya mempertahankan daya tarik konsumennya. Itu tantangan yang kedua. Kemudian selanjutnya tantangan yang ketiga adalah ketidakpastian terhadap hasil. Tentu tidak semua strategi kreatif itu memberikan hasil yang diinginkan. Jadi produsen itu harus selalu mengevaluasi strategi kreatif mereka agar mendapatkan hasil yang diinginkan nantinya. Kemudian yang keempat, tantangannya adalah kesulitan menghadapi perubahan teknologi. Karena perubahan teknologi ini kan sering terjadi dengan cepat ya. Jadi produsen itu perlu beradaptasi dengan cepat terhadap perubahan tersebut. Tidak mudah untuk up to date dan mengikuti perkembangan terbaru. Dan itu merupakan tantangan yang keempat. Kemudian tantangan yang terakhir adalah kreativitas yang berkelanjutan. Jadi para pemasar kreatif itu perlu untuk terus mencari cara memotivasi diri, mencari inspirasi baru dan mengatasi hambatan yang mungkin muncul agar dapat menghasilkan iklan yang efektif dan menarik bagi audiens nantinya. Untuk selanjutnya, saya akan membahas mengenai proses dari pembuatan iklan kreatif. Nah, pada dasarnya kreativitas periklanan bukan sekedar tugas yang dimiliki oleh departemen kreatif saja. Namun, hal yang paling mendasar dalam periklanan itu memerlukan pemikiran kreatif dari setiap orang yang terlibat dalam proses tersebut. Jadi seluruh tim yang ada di dalam perusahaan itu terlibat langsung dalam mencari solusi kreatif untuk masalah yang dihadapi, baik dalam perencanaan, pengembangan, hingga pelaksanaan pemasaran iklan itu. Sehingga dalam membuat sebuah iklan yang memiliki durasi singkat sekalipun itu harus melewati beberapa proses. Proses yang pertama itu adalah client brief. Jadi client brief itu proses ketika iklan itu dibuat saat produsen atau klien merasa perlu memperkenalkan produk atau jasa mereka kepada konsumen. Dimulai dari produsen yang membuat brief. Brief ini berisi penjelasan tentang produk atau jasa yang akan dipromosikan. Isinya brief itu misalkan apa sih latar belakang mereka melakukan iklan, kemudian siapa halayak sasaran yang mereka tuju, apa tujuan iklan tersebut, bagaimana strategi pemasaran dan promosi yang dilakukan, kemudian siapa kompetitor perusahaan tersebut, berapa dana yang tersedia, media apa yang dipergunakan, dan lain sebagainya. Itu isi dari brief. Kemudian proses yang kedua adalah creative brief. Jadi proses ini dilakukan setelah menerima informasi dari klien atau perusahaan. Sehingga bagian departemen pelayanan itu akan menyusun sebuah dokumen dengan lebih singkat dan lebih fokus yang dikenal juga sebagai copy platform. Jadi copy platform ini tujuannya adalah untuk merinci beberapa aspek kunci misalkan yang terkait dengan kampanye iklan seperti tujuan komunikasi, pendekatan kreatif, gaya bahasa yang digunakan, dan elemen visualnya bagaimana. Kemudian copy platform ini juga harus mendapat persetujuan dulu dari klien atau produsen agar apa? Jadi agar tidak terjadi kesalahan dalam tujuan komunikasi nantinya. Kemudian isi dari copy platform ini adalah misalkan target halayak yang lebih detail, ide utama dan keunggulan produknya itu bagaimana, kemudian strategi kreatif yang digunakan itu bagaimana, serta informasi atau data-data tambahan yang diperlukan nantinya. Kemudian proses yang ketiga adalah kreatif proses. Jadi setelah kreatif platform atau copy platform disetujui, selanjutnya bagi tim kreatif, dokumen tersebut dijadikan pemikiran dasar. Karena dokumen tersebut memberikan arahan dan penilaian yang harus diikuti oleh tim kreatif dalam pengembangan konsep untuk seluruh materi kampanye periklanan nantinya yang akan dilakukan.
Proses yang terakhir adalah creative execution. Jadi creative execution ini di mana tim kreatif itu akan mengimplementasikan strategi kreatif yang telah ditentukan sebelumnya menjadi bentuk iklan jadi. Jadi setelah tim kreatif itu menentukan konsep kreatif serta pendekatan apa yang akan digunakan, mereka akan mulai mengerjakan strategi tersebut dalam berbagai media komunikasi yang telah dipilih. Setiap media itu memiliki taktik kreatif yang berbeda sehingga tim-tim kreatif itu harus memastikan bahwa pesan iklan itu dapat disampaikan dengan efektif, kreatif, sesuai dengan media yang digunakan. Jadi proses creative execution ini juga melibatkan perubahan dari ide kreatif menjadi materi iklan yang dapat dilihat, didengar, atau dirasakan oleh audiens. Jadi mulai pemilihan elemen visualnya, audionya, teks yang sesuai dengan konsep kreatif yang telah dirancang sebelumnya. Kemudian yang terakhir, saya akan membahas mengenai contoh perusahaan yang menerapkan strategi kreatif komunikasi pemasaran. Di sini kami kelompok 5 mengambil 2 contoh perusahaan yang berhasil menerapkan strategi kreatif dalam komunikasi pemasaran mereka. Yaitu yang pertama, iklan marjan yang memukau dan menginspirasi. Iklan marjan terkenal dengan strategi dan kreativitasannya yang luar biasa. Mereka menunjukkan dan menghadirkan tema-tema yang unik dan menarik setiap tahunnya, seperti mengangkat cerita rakyat, budaya Indonesia, atau isu yang sedang hangat di masyarakat. Contohnya saja pada tahun 2023, Marjan mengangkat tema Baruna, Sang Penjaga Samudra, yang menceritakan kisah seorang penjaga laut yang melawan monster naga. Visual dan CGI-nya yang selalu memberikan kejutan menjadi daya tarik sendiri dalam iklan Marjan. Animasi yang berkualitas tinggi dan menarik juga selalu memanjakan mata audiens kita yang menonton. Kemudian yang kedua adalah iklan Indomie. Jadi Indomie itu telah mengukir prestasi karena merek mereka telah mendunia. Pastinya di balik prestasi yang diukir mereka terdapat strategi kreatif komunikasi pemasaran yang dilakukan Indomie. Misalnya saja dengan jingle Indomie seleraku. Liriknya sederhana tetapi selalu teringat di telinga. Jadi jingle ini menjadi gambaran dari kepuasan dan kelezatan Indomie dengan segala jenis rasa yang ada. Sehingga mereka melakukan strategi kreatif. Yang pertama adalah brand awareness. Jadi dengan jingle yang tadi itu menjadikan Indomie ini pilihan utama ketika mereka ingin makan mie instan. Kemudian yang kedua adalah menciptakan identitas merek yang khas. Jadi dengan strategi kreatif ini membantu membedakan Indomie dari merek-merek pesaing lainnya. Kemudian juga bisa memperkuat posisi merek di pasar dan tentunya menciptakan persepsi positif di kalangan konsumennya. Strategi yang ketiga adalah daya tarik pada berbagai segmen konsumen. Dengan strategi pemasaran melalui jingle ini membuktikan bahwa merek mie yang mendunia ini menjadi market leader di industri mie instan di Indonesia. Mungkin itu saja yang bisa kami kelompok 5 sampaikan mengenai materi strategi kreatif komunikasi pemasaran. Apabila ada salah kata, salah kalimat saat penyampaian materi, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa semuanya.